Shalom adik-adik, apa kabar semua? Hari ini kakak kedatangan tamu baru sekaligus jadi guru kelas pratama yang baru. Yuk kita kenalan nih, coba yuk kita panggil kakak. Kakak, ayo sini. Halo adik-adik, shalom adik-adik kelas pratama. Tahu kan kakak siapa? Coba ini kakak siapa? Nama kakak Kak Frede. Sekarang kakak akan membantu kakak Peti untuk mengajar, untuk membimbing adik-adik di kelas pratama. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, yuk semua siapin diri pakai baju yang rapi, udah mandi, enggak di tempat tidur ya. Karena kita mau siap untuk memuji nama Tuhan. Yuk kita puji nama Tuhan. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri untuk memuji nama Tuhan. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekarang tiba saatnya kita mau berdoa, mempersiapkan hati kita untuk doa pembukaan. Yuk sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, kalau sepanjang minggu kemarin Tuhan boleh berkati kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau ibadah. Biarlah kami boleh mempersiapkan hati kami supaya kami boleh dapat fokus memuji nama Tuhan. Kami boleh fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya ke dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kita puji nama Tuhan lagi nih Kakak Fede, Kakak mau tanya, siapa yang minggu lalu dapat goodie bag? Aku dapat loh Kak Peti. Emang minggu lalu kita ngerayain apa sih Kakak Fede? Kita merayakan hari ulang tahunnya Sekolah Minggu GKI Petra. Nah, minggu lalu kita ngerayain hari ulang tahun sekolah minggu GKI Petra. Berarti ada sukacita? Ada sukacita nggak? Kakak harap semuanya merasakan sukacita. Kakak Fede sukacita? Sukacita. Sukacita. Kalau gitu adik-adik kita mau angkat satu pujian lagi, kita mau katakan, oh sukacitaku. Kita bangkit diri, kita mau katakan, oh sukacitaku. Jangan lupa senyum. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat.
berdoa. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak Frede ajak adik-adik untuk bernyanyi baca kitab suci. Yuk kita siapkan hati. Kita katakan baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yang mendengarkan firman Tuhan, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur di pagi hari yang indah ini karena Tuhan senantiasa menyertai kami. Sebentar kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami biar Roh Kudus-Mu yang terus mengajarkan kami, biar firman-Mu ini boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar dari Petrus dan Yohanes. Mereka adalah pemimpin-pemimpin besar pada waktu gereja mula-mula. Firman kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 11 dan Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 22. Adik-adik, silahkan dilihat ya videonya. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah,
ia meminta sedekah. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Nah, bagaimana adik-adik? Tadi sudah lihat ya videonya. Di video tadi menceritakan ada seorang yang lumpuh. Orang lumpuh ini setiap hari berada di depan bait suci Allah. Kemudian orang lumpuh ini disembuhkan oleh Petrus. Tetapi adik-adik, ada orang yang tidak suka dengan apa yang dilakukan Petrus. Siapa ya adik-adik? Yuk kita saksikan video selanjutnya. Sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. "Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu?" Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka.
Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu." Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, Silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Nah adik-adik, di video kita yang kedua tadi kita sudah sama-sama melihat bahwa yang tidak suka dengan Petrus dan Yohanes adalah para pemimpin agama pada saat itu. Mereka tidak suka kalau Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang menggunakan nama Yesus. Mereka juga tidak suka kalau Petrus dan Yohanes mengajarkan tentang siapa itu Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes tidak mundur adik-adik. Mereka tetap mengajar tentang siapa itu Yesus. Mereka juga tetap menyembuhkan orang-orang yang sakit di dalam nama Yesus. Petrus dan Yohanes mempertahankan pendirian mereka untuk selalu mengikut Yesus dan mengajarkan tentang kebenaran akan Yesus. Walaupun keadaan mereka pada saat itu tidaklah mudah. Hari ini kita boleh belajar dari Petrus dan Yohanes yang tetap mempertahankan pendirian mereka untuk selalu mengikut Yesus. Bisa saja pada saat itu mereka dihukum karena tidak mau menaati apa yang diperintahkan oleh pemimpin-pemimpin agama pada saat itu. Tetapi mereka tetap pada pendirian mereka adik-adik. Ada kalanya kita harus tetap berpegang pada Yesus walaupun itu tidak selalu mudah. Nah adik-adik, kita boleh ambil contoh simple yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Contohnya adalah ketika adik-adik makan, adik-adik tetap berdoa. Adik-adik tetap berdoa dimanapun adik-adik makan pada saat itu. Adik-adik tetap berdoa walaupun adik-adik berada di tengah-tengah teman-teman adik-adik yang tidak percaya akan Yesus. Tetapi adik-adik tetap berdoa pada saat mau makan dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus bahwa adik-adik sudah boleh menerima berkat pada saat itu. Adik-adik, Kak Frede percaya bahwa Roh Kudus akan selalu membantu adik-adik untuk tetap berpegang teguh untuk selalu mengikut Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sekarang kita mau tutup ibadah sekolah minggu kita. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena di pagi hari yang indah ini Engkau masih senantiasa menyertai kami. Terima kasih juga Bapa atas kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Pada hari ini kami boleh belajar Bapa dari Petrus dan Yohanes yang tetap berpendirian teguh Bapa, walaupun keadaan mereka tidak mudah pada saat itu. Tuhan juga yang membantu kami, Roh Kudus bantu kami agar kami boleh tetap mengikut Tuhan, tetap mengikut Yesus bagaimanapun juga keadaan kami pada saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa untuk teman-teman kami yang mungkin pada saat ini belum bisa beribadah bersama-sama kami Bapa. Tuhan yang juga memberikan kesehatan kepada setiap mereka Bapa. Engkau juga yang menyembuhkan teman-teman kami yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa untuk pandemi yang sedang terjadi pada saat ini. Tuhan yang pulihkan bangsa kami Bapa. Engkau juga yang pulihkan bumi kami ini Bapa. Biarlah Bapa pandemi ini boleh segera berakhir dan kami boleh beribadah di rumah-Mu seperti biasanya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah selesai ibadah sekolah minggu hari ini. Sampai berjumpa di ibadah minggu depan. Oh iya, jangan lupa minggu depan kita gabungan ya. Kak Peti dan Kak Fede mau mengucap